Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini, tanggal 21 Agustus 2024. Kita bersuka cita di dalam Dia, karena di dalam Dia Yesus ada penyertaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Biarpun di tengah-tengah hidup kita banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi selalu kita dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab sumber kekuatan, sumber pertolongan hanya datang dari Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, pimpin aku ya Yesus. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan baca lanjutan dari yang kemarin, Hakim pasal 5 ayat 16 sampai 31, nyanyian lanjutan dari Deborah menjadi hakim atas Israel. Karena bangsa Israel banyak bandel, dia jauh dari Tuhan, maka Tuhan tetapkan Deborah, Barak, dan semua untuk menjadi hakim memimpin bangsa Israel, dengan tujuan supaya bangsa Israel jangan binasa karena kefasikannya, karena kebandelannya, tapi mereka melihat akan kebesaran Tuhan. Minta pimpinan Tuhan sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan. Pimpinlah aku ya Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus bersamaku, tanpa Yesus hidup mendampingi aku jatuh dan binasa, amin, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, tak jatuh, amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus, Engkau juru selamatku di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bersama Yesus ku selalu damai sejahtera, amin, haleluya. Bersama Yesus di sisiku, peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin,
kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji namamu yang agung itu, haleluya. Bersama Yesus ku selalu tenang, amin, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak akan jatuh, amin, haleluya. Bersama Yesus ku damai, bersama Yesus ku sukacita. Aku mau cinta dan setia dan taat, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku pagi ini membaca firman-Mu. Sumber kebenaran, sumber kehidupan itulah firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami hamba yang berdosa yang tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami baca firman-Mu pagi ini. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami. Engkau memberkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita firman Tuhan di dalam Mazmur 122 ayat 1. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pagi ini kita berarti ke rumah Tuhan. Kata kita membangun persekutuan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan berarti ada dalam rumah Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan Yesus adalah Allah yang senantiasa menyertai dan menolong kita dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Kita mau selalu berserah kepada Tuhan. Kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau selalu andalkan Tuhan. Sebab kita tahu di luar Yesus kita tidak mampu. Di luar Yesus kita akan jalan-jalan yang sesat. Seperti lagu tadi, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopangku, aku akan jatuh. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau lanjutkan Hakim-Hakim pasal 5. Kemarin Hakim pasal 5 1 sampai 15. Sekarang ada 16 sampai 31. Supaya kita tuntas pasal 5 selesai. Besok pagi kita lanjutkan pasal yang ke-6. Kita cinta firman Tuhan. Jangan kita males, jangan kita bolos absen, tapi tiap hari ya kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan pagi hari. Nanti malam baca firman Allah perjanjian baru. Jadi dari saya pagi perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Terus sampai ketemu dengan Tuhan Yesus kita diisi dengan firman Tuhan. Rajin baca Alkitabnya. Firman Tuhan katakan, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan. Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Nah ini puji Tuhan ya. Semua suku-suku bangsa Israel disebut oleh Deborah. Karena Deborah dipimpin Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena bangsa Israel bandel surah ya. Banyak mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan belum ada izinkan ada raja-raja. Nanti suatu hari kalau di setiap Samuel kita baca Raja Saul, raja pertama bangsa Israel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sebelum menuju kepada Raja Saul, Tuhan izinkan para hakim-hakim yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah ini di pihak pasukan Ruben ada banyak pertimbangan ya. Orang Gilead, suku Gilead juga tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal, jadi mereka happy saudara ya. Dari 12 suku bangsa mereka semua akan dipimpin Tuhan berkemenangan oleh Deborah, termasuk dengan Barak, Otniel, nanti oleh Simson. Nanti terus ikuti. Dengan baca Alkitab kita makin mengerti firman Tuhan. Suku Asyir duduk di tepi pantai laut
tinggal diam di teluk-teluknya. Tapi suku Zebulun ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demi juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Ini semua suku-suku bangsa Israel, saudara ya. Ada suku Ruben, ya, suku Gilead, ya. Terus di sini suku Asyir, suku Zebulon, ya. Terus suku Naftali, ya. Terus raja-raja datang dan perang. Pada waktu itu raja-raja Kanan berperang dekat tanah pada air di Megiddo. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Ya, Sisera itu yang raja selalu melawan bangsa Israel, tapi yang mati itu, saudara ya. Yang kemarin ya dibunuh ya oleh seorang perempuan, istri Yael, ya, Yael istri Heber, ya. Ya, dipatok sama dia di fase 4 itu, langsung mati, karena mati itu ya Sisera itu, saudara. Kenapa? Semua atas izin Tuhan, ya. Maka kita takut sama Tuhan, kita selalu harus menyembah Tuhan, jangan pernah melawan Tuhan, kan terkutuk, saudara ya. Perhatikan berikutnya, saudara. Ya, saya mau baca ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ya, kota Meros adalah di mana orang kota, di mana di dalamnya orang fasik, orang tidak menyembah Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, ya, tidak mau menyembah Tuhan, pokoknya bandel semua sudah dihancurkan sama Tuhan. Tetapi ayat 24, diberkatilah Yael istri Heber, ya, yang tadi saya terangkan di Hakim pasal 4, ya, ayat 21, ya. Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatnya diam-diam. Lalu diantarkannya patok ini masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah. Siapa mati? Ya, Sisera itu. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan selesai mati, saudara. Raja Herodes juga mati, semua mati, saudara ya. Itu semua karena kita takut sama Tuhan. Karena Tuhan itu punya kemampuan tak terbatas, kuasa Tuhan. Diberkatilah Yael istri Heber, orang Ken itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah yang melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Karena berani, saudara ya. Berani bunuh raja, saudara ya. Tergeletak dipatuk sama dia ya. Air diminta orang itu, tapi suku diberikannya. Dalam cawan yang indah disugun jadi. Tangannya diulurkannya, mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tikul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurnya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagai. Dari jendela itu ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-kereta belum tergenaran? Karena menunggu, saudara, menunggu Sisera. Nggak tahu Sisera sudah mati tergeletak ya. Yang paling bijak di antara daeng-daengnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya gadis orang dua untuk setiap orang? Jaran kain berwarna selai dua untuk Sisera, jaran kain sulaman aneka warna selai dua untuk leherku. Ayat 31 yang terakhir. Demikian akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu aman negeri itu 40 tahun lamanya. Amin. Bangsa Israel masa aman selama 40 tahun di bawah pimpinan Gideon dan Barak. Di sini supaya kita belajar, kalau bersama Tuhan kita merasa aman. Yang penting di sini kita belajar, mari jangan mempermainkan Tuhan. Jangan berbuat jahat sama Tuhan. Jangan berani-berani hidup selalu dalam dosa. Hancur, orang yang main dengan dosa akan terkutuk. Karena Tuhan itu sumber kebenaran. Tuhan adalah sumber kekudusan. Tuhan tidak mau kita main-main dengan dosa. Tuhan tidak mau kita bercacat-calah. Karena kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita menjadi baru di dalam Dia. Kita mau sungguh-sungguh Tuhan. Stop dosa. Stop dari perbuatan perilaku yang tidak berkenan. Tapi muliakan Tuhan dengan tubuh jiwa kita. Supaya selagi kita sehat, kita tidak mau hidup untuk dunia ini, tapi hidup untuk Kristus. Karena di dalam Dia ada keamanan. Ya, di sini bukti nyata. Aman negeri itu 40 tahun lamanya. Karena ada Tuhan di tengah-tengah. Oleh itu selalu bersama Yesus. Minta pimpinan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Apapun aktivitas kita,
Pagi hari ini, Rabu tanggal 21 Agustus, kita berserah total kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua keluargamu, masalahmu, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karenanya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Bersama Yesus aku tenang, bersama Yesus hidupku damai, bersama Yesus hidupku penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Di luar Yesus ku tidak tenang, di luar Yesus ku hancur. Tanpa Yesus aku akan gagal. Bersama Yesus aku bertobat Bapa. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas apapun, berjaga dan berdoa. Haraplah selalu kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada keamanan. Di dalam Dia Yesus ada damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.